ini suara anak-anak dimatikan nggak Pak? Oh biar aja ya Pak ya. Nah, biar ini hidup nih kan Pak suaranya kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, ayolah ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan belajar balaghah secara online. Ya. Nah, tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan pada kita agama kita dan mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam. Taib, Akmal, saya mau tanya dulu Mal. Kemarin kita udah sampai mana Mal? Halo ya. Kemarin kita udah sampai di bahasannya sampai mana Mal? Halaman 50. Berarti halaman 51 belum ada? Oke, berarti kita sambung ya di halaman 51. Taib. Pembahasan kita ya adalah judulnya itu, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, pembahasannya itu adalah di halaman 50 ya, soal ke-57. Hal takhruju sighatul amri an makna hal asli? Apakah sighatul amri itu bisa keluar dari makna aslinya? Ya. Jawabannya adalah na'am, qad takhruju sighatul amr an makna hal asli al mutaqaddim fa yuradu minha ahadul ma'anil atiyati allati tufhamu min siyaqil kalam wal qara'in. Jawabannya adalah ya, terkadang sighatul amr keluar dari makna aslinya yang udah kita sebutkan di atas, fayuradu minha ahadul ma'ani al-atiyah. Nah, dan bisa ditujukan kepada salah satu dari makna-makna berikut yang bisa dipahami dari arah pembicaraan dan adanya indikasi. Nah, kemarin itu udah dibahas al-wujub, ad-du'a, kemudian ada al-irsyad ya, kemudian at-tamanni. Nah, sekarang kita sambung ke nomor 7. Nah, terkadang makna amr itu keluar juga dari makna aslinya, bisa ke makna at-ta'jiz yang di nomor 7 ini. At-ta'jiz itu artinya itsbatul ajiz lil ghair ya. Menetapkan sifat lemah. Al-ajiz itu artinya lemah ya, lil ghair, untuk orang lain. Ta'jiz sendiri artinya adalah melemahkan. Nah, maka contoh dari at-ta'jiz ini adalah firman Allah, fa'tu bisuratim mim mislihi. Nah, itu surah Al-Baqarah ayat 23. Ayat ini bentuknya adalah bentuk amr, fa'tu ya, fa'tu asalnya adalah itu ya, fa'tu ya, asalnya ini adalah dari kata ata ya'ti ya, ata ya'ti. Jadi fa'tu bisuratim mim mislih. Nah, ata ya'ti fi'il amrnya adalah iti ya, iti. Nah, di sini dia ada wawul jamaahnya karena untuk dhamir mutakallim, fa'tu ya, fa'tu bisuratim mim mislih. Nah, arti dari ayat ini sendiri adalah buatlah satu surah seperti Al-Qur'an. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai tantangan bagi kaum kafir Quraisy yang ahli syair pada saat itu ya, untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Namun karena hal itu tidak mereka sanggupi, maka
hal itu melemahkan mereka. Ya, Allah mendatangkan tantangan kepada mereka yang melemahkan mereka, padahal mereka adalah para pakar syair di masa kejayaan bahasa Arab. Ya, nah selanjutnya. Jadi ayat di situ fa'tu bentuknya amar, namun maksud sebenarnya adalah at-ta'jiz, melemahkan. Kemudian antum lihat di situ ada at-taswiyah. At-taswiyah itu artinya menyamakan, ya, menyamakan. Seperti antum lihat contohnya dalam ayat fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Ini ada pada surah At-Tur ayat ke-16, ya. Fasbiru bentuknya adalah fi'il amr, ya. Aw la tasbiru sawaun alaikum. Fasbiru, bersabarlah kalian. Aw la tasbiru, atau tak sabar pun kalian, sawaun alaikum, hal itu sama saja bagi kalian. Nah, ya. Nah, ini taswiyah di sini adalah menyamakan. Jadi di sini kalian mau sabar atau tidak pun hal itu sama bagi kalian. Nah, ini ayat setahu Ustadz, ya, nanti silakan dicek di Al-Qur'an, ya. Ini cuma setahu Ustadz aja. Ayat membicarakan bahwasanya para ahli neraka itu mau mereka sabar ataupun enggak sabar dengan azab neraka itu, hal itu akan sama saja bagi mereka. Sama aja dalam arti kata mereka akan terus diazab dalam neraka. Jadi mereka sabar ataupun enggak sabar, hal itu sama saja bagi mereka. Nah, jadi di sini walaupun bentuknya adalah amr, fasbiru, namun sebenarnya tujuan atau maksud dari fi'il amr yang ada pada ayat ini maksudnya adalah at-taswiyah, menyamakan, ya. Baik. Selanjutnya antum lihat di sini ada al-ikram, ya. Al-ikram ini artinya memuliakan, ya. Nah, seperti dalam firman Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Nah, ini ucapan, ya, Allah kepada para penghuni surga tatkala mereka akan memasuki surga, ya. Di sini Allah berfirman udkhuluha, wahai para penghuni surga, udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya bisalamin aminin, dengan salam, ya, salam kedamaian, aminin, dan penuh rasa aman, ya. Di sini bentuknya adalah udkhulu, fi'il amr, namun maksud sebenarnya bukan sekedar amr, tapi maksudnya adalah penghormatan dan pemuliaan. Nah, jadi ketika Allah menyuruh mereka masuk, ini adalah bentuk Allah memuliakan para penghuni surga. Nah, ya, baik. Selanjutnya antum lihat di sini ada al-imtinan. Imtinan ini bisa diartikan sebagai mirip dengan harapan, mirip dengan harapan. Wahia minal, ya, minal an'am. Ya. Antum lihat di sini an'am, contohnya di sini adalah hewan ternak. Ya. Contoh misalnya, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ya. Maka makanlah dari apa yang Allah karuniakan kepada kalian berupa rizki yang halal dan baik, ya. Nah, di sini pemberian Allah itu Allah harap agar manusia itu menikmatinya, ya. Ini in'am, afwan, ya, in'am bukan an'am, sorry. Wahia minal in'am. Imtinan ini berupa bentuk pemberian nikmat. Nah, itu maksudnya, ya. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Ya. Nah, di sini bentuk amarnya adalah kulu, ya, makanlah. Namun maksud di sini adalah al-imtinan, ya, pemberian nikmat. Karena di sini Allah mengatakan makanlah apa
rizki yang Allah berikan pada kalian berupa yang halal dan yang baik. Taib, selanjutnya antum lihat ada al-ihanah. Al-ihanah ini maksudnya untuk menghinakan, ya, untuk menghinakan. Nah, wahya izharu ma fihi tasghirul mahan wa qillatil mubalati bihi. Maksud dari ihanah kalau secara lengkapnya di buku ini menunjukkan pada sesuatu yang di situ ada bentuk meremehkan. Meremehkan pada objek yang sedang dihina. Tasghirul al-mahan. Tasghirul mahan, ya, meremehkan objek yang sedang dihina. Wa qillatil mubalati bihi, dan sedikitnya rasa perhatian terhadap yang sedang dihina. Ya, contoh dalam firman Allah, qul kunu hijaratan aw hadidan. Ya, wahai Muhammad, katakanlah pada orang-orang kafir itu, kunu hijarah aw hadida, jadilah kalian batu ataupun besi. Ya. Nah, jadi derajat batu ataupun besi itu lebih rendah daripada derajat manusia, ya. Makanya ayat ini dijadikan untuk bentuk al-ihanah. Nah, ya, baik. Selanjutnya, antum lihat yang nomor 12. Ada maknanya ad-dawam, ya, ad-dawam, yang terus menerus. Ai al-baqa'u ala tilkal hal, yakni menetap pada kondisi tertentu. Al-baqa' ala tilkal hal, yakni menetap pada kondisi tertentu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, di sini bentuknya adalah ihdina. Ya, bentuknya adalah bentuk fi'il amr. Namun yang dimaksudkan dengan fi'il amr di sini adalah agar Allah itu senantiasa membimbing dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Ya, jadi bukan sekali itu saja maksudnya. Maksudnya adalah ad-dawam. Ya, ad-dawam artinya terus menerus. Baik, selanjutnya ada kata al-i'tibar. Al-i'tibar apa di situ? Akhdhu mautinil ibrah, mengambil inti pelajaran. Ya, jadi i'tibar sendiri artinya adalah mengambil pelajaran, ya. Akhdhu mautinil ibrah, mengambil inti pelajaran. Faqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Lihatlah kepada buahnya tatkala pohon itu sedang berbuah dan sedang matang. Artinya buahnya sudah matang. Nah, pada ayat ini ya Allah itu menyuruh kita, ya, untuk mengambil pelajaran dari buah tatkala pohon dari buah tersebut sedang menghasilkan buah dan saat buahnya itu sedang matang. Nah, bentuknya di sini adalah unzuru, lihatlah, bentuk amar. Namun maksud dari ayat tersebut adalah agar kita mengambil pelajaran dari suatu kondisi di mana pohon itu sedang berbuah. Artinya ada pelajaran penting yang Allah perintahkan bagi kita untuk mengambilnya tatkala pohon itu sedang berbuah. Baik, selanjutnya at-takwin, ya, at-takwin artinya adalah penciptaan. Seperti dalam firman Allah, kun fayakun, ya. Kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Nah, di situ bentuknya adalah kun fi'il amr, yang dimaksudkan dengannya adalah menunjukkan penciptaan, ya. Kemudian ada at-taskhir. At-taskhir, taskhir maknanya dekat dengan al-ihanah. Hanya saja kalau al-ihanah itu dia bisa bermaksud menghina. Nah,
Tapi kalau at-taskhir sebenarnya artinya adalah menundukkan. Ya, menundukkan. Nah, maksudnya apa menundukkan di sini? Antum tengok di sini. Huwa ja'lu al-ma'muri bihi musakhkharan munqadan lima umira bihi. Menjadikan objek yang diperintah ya tunduk dan patuh pada perintah yang diberikan kepadanya. Itu maksud dari at-taskhir. Ya, fayubdalu min halatin ila ukhra fiha ihanah. Terkadang taskhir ini kondisinya bisa berubah menjadi bentuk ihanah. Ini dia. Ya, makanya pada contoh ayatnya ini kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian ya qiradah, monyet-monyet khasiin yang hina. Di sini udah jatuh ke makna al-ihanah jadinya ya. Baik. Kemudian yang nomor 16 antum lihat di situ at-takhyir, memberikan pilihan. At-takhyir artinya memberikan pilihan. Seperti dalam firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ya, nikahilah ya wanita-wanita yang baik bagi kalian ya, baik itu 2, 3 ataupun 4. Ya, nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagi diri kalian ya, bisa 2, bisa 3 ataupun bisa 4. Nah, di sini bentuknya adalah fankihu ya, bentuknya adalah perintah. Namun ternyata maksud dari ayat ini bukan memerintahkan kita agar menikah dengan 2 atau 3 atau 4, tapi maksudnya adalah memilih ya, bisa 2, bisa 3 atau maksimal yang terakhir itu 4. Jadi ini ayat jangan dipahami dia makna perintah, tapi maknanya adalah makna memberikan pilihan. Ya, baik. Nah, selanjutnya ada at-ta'dib ya, at-ta'dib wa yakunu li tahdzibil akhlaq wal adat. Ta'dib sendiri artinya memberi adab, memberikan adab. Ta'dib ini kalau dalam bahasa Arabnya dibilang yakunu li tahdzib al akhlaq wal adat ya, berguna untuk ya memperbaiki akhlak dan adat kebiasaan. Seperti dalam firman Allah wahjuruhunna fil madaji'. Ini ayat berkenaan dengan ketika ada terjadi perceraian. Nah, di sini wahjuruhunna fil madaji'. Nah, pisahkanlah dirimu dari kalian dari tempat tidur. Ya, jadi di antara bentuk ya ketika suami itu ingin mendidik istrinya yang bandel, yang enggak mau taat sama dirinya, sama si suami ini, salah satu bentuk mendidik istri yang agak nakal atau yang bandel itu adalah dengan cara meninggalkannya dari tempat tidur yang sama. Itu maksud dari ayat ini. Wahjuruhunna fil madaji'. Nah, contoh yang lain dari hadis Nabi SAW adalah kul mimma yalika. Makanlah ya apa yang ada di dekatmu. Makanlah apa yang di dekatmu. Nah, hadis ini sendiri sebenarnya adalah tatkala seorang anak makan ramai-ramai dengan para sahabat. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada anak itu agar anak tersebut ketika makan tangannya itu mengambil makanan yang dekat saja dengan dirinya. Ya, makanan yang dekat saja dengan dirinya. Namun antum jangan salah, bukan berarti
haram kalau antum mengambil makanan yang jauh, enggak. Bukan haram, tapi ini adalah mengajarkan adab makan kepada seorang anak. Nah, ini sebenarnya banyak sih kita lihat, bukan cuma sekedar anak-anak aja. Kalau misalnya lagi makan rame, ya kita lihat ada makanan yang paling enak itu agak jauh dari kita. Nah, kita serbu ya makanan kita kalau misalnya lagi makan rame-rame gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk mengajarkan ataupun memberikan pendidikan ya, at-ta'dib itu artinya. Baik. Nah, selanjutnya yang nomor 18. Antum lihat di sini ada at-ta'ajjub. At-ta'ajjub menunjukkan rasa takjub. Ya. Sini kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, ta'ajjub itu bisa artinya takjub atau heran seperti dalam firman Allah, antum lihat, unzur kaifa darabu lakal amsal, ya, lihatlah bagaimana mereka membuat permisalan bagi dirimu. Nah, orang-orang kafir itu membuat permisalan yang jelek untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ayat ini bentuknya adalah unzur, adalah kata perintah. Bentuknya perintah, unzur. Namun sebenarnya maksud sebenarnya dari ayat ini adalah menunjukkan rasa heran. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Lihatlah bagaimana bisa mereka membuat permisalan yang jelek untukmu wahai Muhammad. Nah, itu artinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-ihtiqar. Ihtiqar ini maksudnya adalah ejekan. Ya, mengejek. Contoh ya. Baik. Seperti dalam firman Allah, alqu ma antum mulqun. Lemparkanlah apa yang ingin kalian lemparkan. Ayat ini perhatikan. Ayat ini bercerita tentang kejadian tatkala Nabi Musa ya sedang bertanding dengan para penyihirnya Fir'aun. Para penyihir Fir'aun adalah ahli sihir yang hebat. Namun Nabi Musa dengan mukjizatnya jelas lebih hebat dari para penyihir itu. Nah, maka Nabi Musa mengucapkan kalimat ini kepada mereka tatkala sedang terjadi pertandingan. Mereka melemparkan tali-tali yang terlihat bagi orang yang udah mereka sihir, tali tersebut terlihat seperti ular. Oleh Nabi Musa menantang mereka dulu sebagai bentuk penghinaan sama mereka. Kalian lemparkan dulu punya kalian kalau memang kalian hebat. Nah, itu maksudnya. Alqu ma antum mulqun. Lemparkanlah apa yang ingin kalian lemparkan. Nah, itu dia maksudnya ya. Wa'addaha ba'dhum minal ihanah. Nah, sebagian pakar bahasa menjadikan al-ihtiqar ini ya masuk ke dalam al-ihanah, ya, penghinaan. Jadi sebenarnya mirip al-ihtiqar wal ihanah, ini mirip. Jadi ihtiqar dan ihanah itu sebenarnya sama, ya. Baik. Selanjutnya at-taslim wat tafwid. Taslim menyerahkan, tafwid ya, taslim dan tafwid artinya sama, ya. Artinya menyerahkan. Ya. Kaqauli ta'ala, seperti dalam firman Allah, faqdi ma anta qad, ya, maka putuskanlah perkara ini dengan keputusan yang sesuka hatimu. Faqdi ma anta qad, ya, putuskanlah perkara ini dengan sesukamu. Ayyu syai'in turidu if'al, apapun yang kau mau buatlah. Fama nahnu biraddina ilal kufur. Nah, kami tidak akan kembali kepada kekufuran. Ayat ini, ayat pada nomor 20 ini juga pada saat Nabi Musa dan para penyihir Fir'aun itu bertanding. Nah, tatkala para penyihir Fir'aun tadi sudah kalah dengan Nabi Musa, ya, maka mereka tahu Nabi Musa ini yang dilakukannya bukan sihir. Dari mana mereka tahu itu bukan sihir? Karena mereka penyihir. Kalau mereka melihat Nabi Musa itu melakukan sihir,
otomatis mereka mengetahui bahwasanya Nabi Musa adalah tukang sihir. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Oleh karena itu akhirnya para penyihir Fir'aun itu beriman kepada Allah dan beriman akan kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Maka Fir'aun pun marah. Fir'aun mengancam mereka akan menyalib dan membunuh mereka. Nah, pada saat itu keluarlah ucapan ini, ayat ini dari mulut para penyihir Fir'aun yang taubat dan beriman kepada Allah. Faqdi ma anta qad. Putuskanlah perkara ini, perkara kami ini dengan sesuka hatimu. Kami tidak akan kembali kepada kekufuran. Nah, jelas ya? Baik, berhubung waktunya udah habis ya, maka penjelasan ini kira-kira Ustaz harap dapat antum pahami dengan baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.